Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, seluruh peserta mata kuliah analisis kuantitatif yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi tendensi sentral dan ukuran dispersi. Pertama, tentunya kita ingin awali dengan konsep apa jenis-jenis statistik yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Pada hakikatnya ada dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu adalah metode yang berkaitan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar, dan sebagainya. Sehingga publik bisa menjadi mudah untuk memahami data mentah yang kita olah. Sementara statistik inferensial atau statistik inferensi itu adalah metode yang berkaitan dengan analisis sampel untuk generalisasi dari populasi. Jadi di sini statistik inferensial itu adalah alat untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan pemerintahan Jadi variabel-variabel yang kemudian itu terkait dalam fenomena politik dan pemerintahan. Nah, itu digunakan statistik inferensial. Nah, ada beberapa penjelasan lebih lanjut terkait dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah cabang statistik yang menjabarkan karakteristik suatu gugus data secara kuantitatif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meringkas data mentah tadi. Jadi bukan untuk menggunakan gugus data mempelajari dan menarik kesimpulan seperti hanya inferensial, tapi hanya untuk meringkas saja. Nah, secara umum statistik deskriptif tidak mengandung unsur dan basis teori probabilitas. Namun, kesimpulan analisis suatu data dapat digunakan statistik inferensial. Biasanya statistik deskriptif itu berperan dalam mendeskripsikan data. Kapan statistik deskriptif itu diterapkan? Nah, statistik diterapkan adalah untuk analisis univariate atau analisis univariat. Analisis univariat adalah analisis yang mempelajari kasus-kasus dengan variabel tunggal dengan fokus pada tiga hal ini, yaitu distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan ukuran dispersi. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu adalah ringkasan dari data individual atau data kelompok dari sebuah variabel. Nah, distribusi yang paling sederhana ini adalah dengan menentukan nilai yang ingin dicari dari variabel yang dipelajari tersebut dari jumlah sampel yang kita ambil. Misalnya kita menghitung distribusi jenis kelamin dari mahasiswa di penelitian tertentu Berarti kita menghitung persentase subjek yang laki-laki berapa dan yang perempuan berapa. Nah, sementara tendensi sentral atau mengukur tengah mengukur pusat itu dikenal juga dengan istilah ukuran pemusatan. Itu adalah penjabaran data yang berulang atau berpusat pada nilai-nilai tertentu secara kuantitatif. Tendensi sentral adalah cara
untuk mencari data yang terletak di tengah dari suatu gugus data atau kelompok data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kita bisa menentukan data yang tertengah itu di mana. Nah, ada beberapa cara ya, ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tendensi sentral. Yang pertama adalah menghitung rata-rata atau mean ya, arithmetic mean, yaitu jumlah seluruh nilai data yang ada dibagi dengan jumlah data yang diobservasi. Jadi seluruh nilai dibagi dengan jumlah data. Nah, sedangkan median itu adalah nilai yang terletak di tengah antara data yang sudah diurutkan tadi, ya, membagi sama persis ke kanan dan ke kiri, itu median. Nah, sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam riset itu. Oke, itu pengertiannya dulu ya, nanti prakteknya seperti apa. Sementara untuk ukuran dispersi, ya jadi kalau tadi kan tendensi sentral, ini kebalikannya adalah ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah mengukur variasi data. Seberapa jauh data itu tersebar dalam sebuah gugus data. Semakin homogen suatu data, maka dispersinya semakin rendah. Sedangkan semakin heterogen, berarti dispersinya semakin tinggi. Aplikasi ukuran dispersi yang sering digunakan adalah ada standar deviasi, ya. Tapi ada juga misalnya mean deviasi, range, ya, dan ada beberapa hal yang lain. Tapi yang sering digunakan adalah standar deviasi. Ukuran dispersi biasanya digunakan bersamaan dengan tendensi sentral ya untuk mempelajari bagaimana sebuah data itu terdistribusi. Ya, jadi tendensi tengahnya berapa, kemudian penyebarannya seperti apa. Ya. Nah, ukuran dispersi itu tadi kan yang paling sering standarisasi ya, tapi ada juga yang lain. Yang pertama adalah range. Range atau jangkauan data ini adalah selisih antara nilai terkecil dengan nilai terbesar. Jadi kurangkan saja ketemu range. Kemudian yang kedua itu adalah standar deviasi. Jadi deviasi penyimpangan ya, standar penyimpangan. Jadi penyimpangan kuadratnya ya, seberapa jauh deviasi data pada gugus dari nilai tengah atau min median modusnya. Kemudian ada juga variance ya. Variance itu sebenarnya standar deviasi kuadrat, itu sudah ketemu variance. Hampir sama, nanti ketemu standar deviasi, variance pasti ketemu. Nah, kemudian ada juga kuartil. Kuartil berarti kan ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ini berarti data itu diurutkan. Kalau kuartil 2 berarti sama dengan median. Nah, gitu ya. Karena kuartil 2 adalah 50%. Data itu dibagi 2, 50% persis di tengahnya itu adalah median. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Ini adalah contoh dari nilai ujian statistik. Nah, ini sebenarnya yang pertama ini data mentah ini. Ini data mentah, data yang diperoleh langsung dari lapangan. Hitungannya tentunya acak ya. Nah, ketika hitungan acak seperti ini, tentunya kita tidak bisa mengolah. Maka kemudian harus diurutkan. Nah, ketika sudah diurutkan, maka datanya seperti ini. Nah, kalau datanya sudah seperti ini, maka Anda bisa menghitung terkait dengan berapa range-nya, berapa rata-ratanya, modusnya berapa, bisa. Kalau yang seperti ini tentunya belum bisa. Nah, kita lanjut ya. Jadi contoh kasus itu, maka kemudian kita menghitung, coba kita hitung dari rata-rata, median, dan modusnya. Nah, untuk rata-rata itu ada dua jenis ya. Ada yang data yang tidak dikelompokkan atau data tunggal, dan data yang nanti data kelompok. Nah, ini yang data tunggal, datanya seperti ini. Tadi yang kita peroleh data adalah 26, 37, dan seterusnya ya. Nah, ketika mencari rata-rata ini, maka tinggal dijumlahkan saja nilai-nilai ini, 26 plus 37 plus 39 sampai 95 ya. Nah, itu nanti jumlahnya berapa, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Maka ketemu di sini rata-ratanya adalah jumlahnya 1014 dibagi banyaknya data 15. Rata-rata adalah 67,60. Nah, ini adalah contoh menghitung rata-rata. Oke.
Kalau ini adalah rata-rata yang data kelompok. Kalau Anda data kelompok, Anda lihat di sini, jadi ada tabel distribusi frekuensi dengan kelompok. Kelas pertama, yang kelas ya 11 sampai 30, 31 sampai 40 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung ini ya, rata-rata ini, maka caranya adalah dengan menghitung rumus ini. Sigma frekuensi kalikan banyaknya data, ya, banyaknya data nilai tengah, kan, dibagi dengan banyaknya data. Nah, dijumlah 1 kali 20, jadi ini datanya ya. Nah, ini dijumlah berapa? 1007. Ke 1007 berarti sigma FNT 1007. N-nya berapa? N-nya adalah banyaknya data 15. Ketemu 67,17. Itu untuk mencari rata-rata. Ya. Nah, kemudian kita mencari median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data itu diurutkan. Maka untuk mendapatkan data itu caranya adalah gampang ya. Gunakan rumus ini. Median adalah N plus 1 dibagi 2. Artinya banyaknya data tadi ditambah 1 dibagi 2. Nanti ketemu letaknya median. Nah, contohnya ini. Nah, ini data yang tidak dikelompokkan data tunggal ya. Nah, datanya seperti ini, 26, 37 dan seterusnya. Maka kita bisa mengetahui data terletak di tengahnya mana. Oh, datanya 15. 15 plus 1 dibagi 2. Data ke-8 itu adalah data tunggal. Gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini median. Mediannya adalah 76. Nah, gampang ya. Nah, kemudian kalau data itu pakai data kelompok, maka rumusnya agak panjang ya. Dengan menggunakan ini, median sama dengan ya, nilai sebelum median berapa ditambah interval dikalikan median setengah N dikurang dengan frekuensi kumulatif yang mengandung median dibagi frekuensi. Oh, panjang ini. Yang agak panjang di sini. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah seperti ini. Jumlah pengamatan dari median setengah N-nya, setengah kali 15 ya, berarti 7,5. N-nya jumlah datanya 15, berarti 7,5. Mediannya terletak pada posisi 7 dan 8. Nah, mediannya di sini kan 7,5 itu. Nah, ketemu ya. Interval kelasnya berapa? Interval kelasnya adalah antara ini, 21 sampai 31, 41, berarti 10 jaraknya. Frekuensi kumulatif kelas sebelum ada median. Nah, mediannya kan tadi kan di sini ya. Mediannya ada di sini. Maka kemudian frekuensi kumulatifnya mana? Oh, berarti sebelumnya 6. Nah, kemudian frekuensi kelas yang ada medianya 1. Udah ketemu. Berarti 60 tambah 10 dalam kurung 7,5 min 6 dibagi 1. Ketemu 75. Jadi kalau datanya sebenarnya medianya adalah 75. Nah, sekarang yang terakhir untuk tendensi sentral adalah mengukur modus. Modus adalah data yang paling sering muncul ya, mode. Sekarang sedang modenya rambut gondrong, oh berarti yang paling banyak adalah rambut gondrong. Sama aja dengan hal ini, modus adalah data yang paling sering muncul. Ya, ketika data dalam bentuk yang tunggal, kita mudah ya. Kita mudah mencari aja data yang paling sering muncul. Nah, ini, oh yang paling sering muncul adalah 83, karena dia muncul 3 kali. 87 hanya muncul 2 kali. 95 muncul 2 kali. Maka kemudian di sini modusnya adalah 83. Nah, kalau dengan data kelompok, ya, caranya adalah menggunakan seperti ini rumusnya. Jadi modus adalah sama dengan tepi bawah dari kelas yang ada modusnya. Jadi kita harus memprediksi yang ada modusnya mana. Oh, ini ada modusnya ya. Nah, 81 sampai 85 ya. Nah, kemudian D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya, ya 3 dengan 1 ya. Dan selisih antara frekuensi modus dengan yang di atasnya 3 dan 2. Intervalnya berapa? Intervalnya adalah selisih antara ini. Berarti 26 sampai 31 dan 5. Nah, ketemulah, maka dihitung modusnya adalah batas bawahnya tadi 81 ya, ini 81
ditambah dengan 2 dibagi 2 plus 1 dikalikan interval 5. Ketemu modusnya adalah 84,3. Itu ya, jadi saya kira untuk pengukuran tendensi sentral sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk yang ke pengukuran dispersi. Nah, untuk mengukur dispersi ini ada beberapa indikator atau mungkin teknik ya. Yang pertama adalah dengan range atau dengan rentang. Kemudian juga dengan kuartil, jangkauan antar kuartil, persentil, sampai kemudian standar deviasi. Kita mencoba untuk rentang ya, nanti ke rentang, kemudian standar deviasi ya, kita bahas itu saja. Nah, untuk rentang itu paling mudah ya, dia hanya menentukan jarak data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi kalau datanya seperti ini tadi, tentukan saja mana nilai tertingginya. Oh, tertingginya 95. Terendahnya 26. Oh, berarti rentangnya atau range-nya adalah 95 kurang 26, 69. Ketemu. Nah, bagaimana kalau dengan kuartil? Nah, kalau kuartil berarti data yang ada tadi kita bagi menjadi 4 ya, bagian pertama ini 25% pertama, ini 50%, ini 75%, ini 50%. Nah, yang dimaksud dengan kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau kuartil 1 ya 25% data kan. Nah, kita bisa tahu 25% data yang ada berarti di sini letaknya 46. Sedangkan data kuartil 3-nya adalah 87. Kuartil 2 itu sama dengan median, kan itu. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, maka kita bisa mencari yang namanya jangkauan antar kuartil atau range antar kuartil. Saya kira ini tinggal dikurangkan saja. Q3 dikurangkan Q1. Kan itu. Q3 kurang 1, 87 kurang 46, sama dengan 41. Ketemu. Nah, yang kemudian yang saya kira yang terakhir saja, ya, itu dengan standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi, ini ada rumus yang cukup, ya, nggak usah khawatir ya. Ini bisa dipelajari dengan gampang kok. Kalau nanti ngitung pakai SPSS sangat mudah. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin mengetahui standar deviasi dari data ini, 26 sampai 95 ya. Nah, caranya adalah bagaimana kita mencari rata-ratanya dulu. Ini rata-ratanya berapa? Jadi ini jumlah semua tadi dibagi dengan banyaknya data. Ketemu rata-ratanya adalah 67,6. Nah, kemudian menghitung standar deviasinya itu dengan rumus ini. Standar deviasi adalah akar dari X dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, contohnya seperti apa ini? Nah, jadi begini. Ini misalnya. Ini adalah menghitung standar deviasi. Kita tahu bahwa di sini yang kita cari adalah rata-ratanya dulu. Rata-ratanya adalah 67,6. Nah, sehingga ketika datanya nilai tengahnya ini, maka dia penyimpangan dari rata-ratanya adalah min 35,1. Kalau 46, min 21,1. Kalau 60,5, ya dikurangkan aja dengan ini, min 7,1. Dan seterusnya. Ini adalah nilai tengah. Nah, kemudian yang kita cari adalah nilai tengah kuadrat. Nah, berarti harus dikuadratkan. Min 35 kuadrat, 12, 32, dan seterusnya. Belum selesai, ya, karena rumusnya harus menentukan juga dikalikan dengan frekuensi. Maka kemudian dikalikan N nilai tengah kuadrat ini dikalikan dengan frekuensi. Jadi 1232 dikalikan 3. Berapa? 3.600 sekian. Semuanya dihitung seperti itu dan jumlahnya akan ketemu. Jumlahnya adalah sigma F NT min rata-rata kuadrat, yaitu 7.789,75. Sehingga standar deviasinya berapa? Nah, ini masuk ke sini. Standar deviasinya adalah 778, ini ya, 778,75 dibagi 15. Maka ketemu ya 22,79.
Jadi akarnya dari ini dibagi ketemu 22,79. Ini yang dinamakan dengan standar deviasi. Ya, saya kira demikian ya materi untuk hari ini. Kita sudah membahas ya tentang konsep standar deviasi dan pengukuran tendensi sentral. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.